Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan kali ini bakal ngebahas terkait RSE yang scam ya. Sebenarnya scamnya tuh dari kemarin, cuma gue baru bikin videonya sekarang. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nginfoin di kolom komentar di video gue sebelumnya terkait RSE ini ya. Dan kalau mengacu kepada video gue sebelumnya yang juga ngebahas RSE gitu ya. Di video ini ya sekitar mungkin 5 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Di situ kan gue juga bilang gitu ya kalau RSE ini muncul juga di Rusia gitu ya. Terus kalau kalian cek di YouTube juga ada tuh YouTuber dari Rusia yang bikin konten juga RSE yang scam gitu ya. Nah, gue pikir tadinya kalau RSE ini setelah main di Indonesia dia main juga ke Rusia ya. Ternyata kalau kita lihat sih kayaknya memang di satu waktu yang sama gitu ya. Dan kemarin tuh kalau di sini ya gue lihat gitu kan. Ada komentar dari Tiara Henida nih ya, kita baca ya. Tolong baca komen gue. Buat yang udah gabung jadi mitra, please udahan cari member baru, mitra baru. Kalian tergiur dengan hadiah spin dan bonusnya. Tanpa kalian pikirkan nasib mitra baru itu nantinya gimana. Yang baru mau gabung please gak usah. RSE sudah menunjukkan gejala mau kabur. Oke. Hadiah spin buat yang ngajak mitra ada emas 10 gram, umroh, kulkas, iPhone 16 Max dan yang lain-lain ya. Ada yang cari mitra tergiur dengan hadiah itu, apalagi dengan embel-embel ada diskon dan bonus untuk mitra baru. Dimana kalau beli bintang 3 dapat bintang 5. Kalian gak aneh? Jelas aneh lah. Maksa banget mereka. Jadi kalau ada yang nawarin abaikan saja apapun keuntungan yang mitra tunjukkan ya. Setelah itu juga banyak komentar yang bilang nih ya, kabarnya hari ini scam kak, scam gitu-gitu ya nih. Terima kasih infonya nih ya. Udah rungkat ya. Malah mertuaku mau gabung ya. Ini dari yang kemarin-kemarin pada komen di video gue yang kemarin juga nih. Nah ini sama ya postingan yang ini dengan komentar tadi yang ada di channel YouTube gue nih. Tuh ya. Kalau masih ngeyel jangan kabur jangan nangis kalau bawahan minta ganti rugi. Karena belum balik modal. Beberapa video sumber nih ya. Dia ngasih video sumber nih. Nih bahkan dari YouTuber Rusia juga nih, ada YouTube gue juga di sini ya. Oke. Nah nih kalau kita lihat juga sebentar. Nah nih ya kayak pesannya di sini nih ya. Nih ya, selamat malam semuanya tuh ya. Jadi ada diskon peralatan untuk pemula alias member baru nih ya. Peringkat bintang 3 diskon bayar 70% dari harga. Biaya sebenarnya 280 USDT dan seterusnya nih. Oke. Menurut saya ini adalah biaya tambahan sebelum penutupan. Diskon yang terlalu besar berarti proyek tersebut membutuhkan masukannya uang. Seperti yang kita pahami, ini adalah skema piramida di mana membayar berasal dari investasi baru. Kalau sekarang ada diskon besar-besaran, ini akan memberatkan kasir dan bisa saja pembayaran terhenti begitu saja. Nah ini ya, juga ada seperti ini guys. Ini terjemahan otomatis juga sama nih. Nih ya, yang tadi ya intinya dia tuh kayak ada promo bintang-bintangan. Yang ngomong mengenai dompet, jumlah utama di TRC 20 telah tarik. Oke, ini karena ini ya terjemahan jadi mungkin agak bahasanya juga kayak kurang pas ya untuk di ke bahasa Indonesianya nih. Oke, dan kalau kita lihat dari beberapa jam yang lalu ya, juga ini ya ada peringatan dari telegramnya di Rusia nih, warning yang main RSE tuh ya. Nih juga nih waktu yang kunjungan di pabrik guys. Jadi dari kasus RS ini kita belajar aja sih ya guys, kayak too good to be true aja sih, sebuah investasi yang
sangat amat mudah, dan tentunya banyak pertanyaan gitu ya. Di video-video gue sebelumnya juga gue selalu tekankan gitu ya. Oke deh, produknya ada nih ya kan, bentuknya ada nih, fisiknya nih produknya ya kan, jelas nih, bentuknya ada, spesifikasinya ada, kalian bisa lihat gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah dia itu tetap memberikan kalian passive income yang stabil gitu ya. Kita bisa bilang stabil, kenapa? Karena dia pakai level-level di situ, dan kalian itu sudah ditentukan keuntungan kalian gitu setiap harinya. Bahkan kalau mesin ini pun nggak laku gitu ya, nggak ada yang sewa power banknya, kalian masih tetap dapat penghasilan. Kan itu jadi tanda tanya, ya kan? Itu jadi tanda tanya, duitnya dari mana? Karena ketika kita dagang, kita usaha, semuanya itu mengacu pada supply and demand gitu ya. Kalau ada banyak permintaan, ya kan, pastinya juga akan berpengaruh kepada keuntungan yang kalian dapatkan. Lah ini permintaannya sedikit tapi kok kalian bisa dapat untung terus, kan aneh ya, aneh ya. Walaupun gue nggak tahu ya apakah unit-unit ini akhirnya dijadikan milik buat kalian ataukah gimana, tapi kayaknya sih kalau udah dibeli ini jadi milik kalian gitu ya. Dan kalau gue rasa mungkin kalau dari biaya investasinya, mungkin ya alat-alat gini kalian coba cari di e-commerce deh, berapa tuh kira-kira. Karena brand-brand kayak gini juga udah banyak gitu di Indo ya. Bahkan yang naruhnya bener-bener berani ya, bukan di toko-toko sembako atau di apa sih namanya, di tempat-tempat kecil gitu ya, enggak ya, kayak kalian di bandara ada, di stasiun kereta gitu ya, di tempat-tempat spot yang kemungkinan orang bakal make gitu, di mall. Tapi dia bener-bener niat ya, maksudnya niat, dia punya pasti ngeluarin duit yang banyak gitu kan buat majang alatnya. Cuman kalau RSC ini gue lihat kan kayak cuman di kafenya juga mungkin nggak yang terlalu ramai gitu ya. Ya makanya sekali lagi, kalaupun nanti ada iming-iming kalian disuruh untuk deposit lagi gitu ya di aplikasi RSE ini, ya gue sangat amat sarankan di stop aja guys. Karena ya udah, ini mah money game skema Ponzi gitu ya, bukan bisnisnya power bank kayak gini, bukan gitu ya. Ini cuma alibi aja buat mereka menutupi apa ya, bisnis ataupun modus utamanya ya money game skema Ponzi, dimana mereka dapat duit tuh dari member-member baru yang baru mau join gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ya di stop di diri kita sendiri gitu ya, nggak usah apa namanya ikutin kehendak si yang punya aplikasi ya, iming-iming keuntungan tiap hari dan seterusnya lah pokoknya nih ya. Tuh pendapatan harian ya kayak gini kan, aneh gitu loh, aneh sekali gitu ya. Jadi gue saran, paling setelah RSE ini juga ya ada lagi nih aplikasi selanjutnya yang mirip-mirip, mungkin booming-boomingnya mirip gitu ya. Dan lebih baik kalian hati-hati sih ya kalau udah ngasih keuntungan yang tidak logis, dan juga kita patut pertanyakan soal izinnya ya. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Tetap hati-hati dalam berinvestasi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.